Shalom bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas suatu materi tentang kepemimpinan Musa menurut kitab Keluaran. Kita mulai dari kitab Keluaran dulu. Keluaran merupakan kitab kedua dalam kitab Taurat yang dipercayai bahwa Musa sendirilah penulis kitab ini. Pada bagian awal kitab Keluaran ini menjelaskan tentang pertumbuhan jumlah bangsa Israel setelah berada di tanah perbudakan Mesir selama 430 tahun. Dari sisi iman, pertumbuhan ini merupakan sebagai wujud perjanjian antara Allah dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Akan tetapi, bagi bangsa Mesir sendiri, pertumbuhan bangsa Israel ini dianggap sebagai suatu ancaman yang dapat merugikan mereka. Lalu kita masuk mengenai siapakah itu Musa. Dalam bahasa Ibrani, Musa berarti Moseh, yang memiliki arti ditarik dari air atau yang diambil dari air. Musa lahir pada waktu bangsa Ibrani mengalami krisis dalam masa pembuangan di Mesir. Pada waktu itu juga ada suatu aturan yang dibikin oleh Raja Firaun, yaitu bahwa setiap bayi laki-laki akan dibunuh oleh bangsa Mesir. Akan tetapi setiap bayi yang perempuan yang lahir maka akan tetap dibiarkan hidup oleh para tentara Mesir. Dapat kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 16. Untuk itu Yokebed yang pada waktu tengah mengandung Musa, dan ketika Musa lahir, dia menyembunyikannya dalam rumahnya selama 3 bulan. Akan tetapi, karena rasa takut, terpaksalah Yokebed ini menempatkan Musa dalam satu peti dan membuangnya ke sungai Nil. Pada waktu itu, putri Firaun tengah mandi bersama para dayang-dayang kerajaan di sungai Nil dan mendapatkan peti itu. Ketika peti itu dibuka, dia melihat seorang bayi, dan tiba-tiba dari belakangnya muncul kakak si Musa dan menawarkan bahwa ia akan mencarikan inang pengasuh bagi bayi itu, yang tidak lain itu adalah Yokebed sendiri, ibu Musa itu sendiri. Setelah Musa dewasa, Musa dikembalikan ke kerajaan Mesir, dan selama 40 tahun Musa dididik dan diberi pengajaran dalam istana Mesir. Setelah Musa dididik dalam pengetahuan dan pengajaran dalam bangsa istana Mesir, ketika Musa pergi keluar dari istana, dia melihat ada penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Mesir terhadap orang Israel. Pada waktu itu, Musa dengan sikap emosinya langsung membunuh tentara Mesir itu. Karena takut ketahuan oleh Raja Firaun, maka Musa memutuskan untuk melarikan diri ke daerah Midian. Di daerah Midian, Musa menolong beberapa gadis-gadis yang adalah anak dari imam Midian itu sendiri. Dan Musa memutuskan untuk menetap dan tinggal di Midian dan menikah dengan seorang gadis yang bernama Zipora, yaitu anak dari imam Midian yang bernama Yitro, dan memiliki 2 orang anak, yaitu Gersom dan Eliezer. Pengutusan Allah terhadap Musa pada saat itu berlangsung di Midian. Pada waktu itu, Musa tengah menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro sampai ke Gunung Horeb, gunung Allah. Pada waktu itu, Musa dikejutkan oleh penampakan malaikat Tuhan di balik semak duri dan terdapat apinya. Dan anehnya, karena mukjizat Tuhan itu terjadi bahwa di daerah semak belukar itu yang terdapat apinya tadi, semak itu tidak terbakar. Dan disitulah mulai peristiwa pengutusan Tuhan terhadap Musa. Dari peristiwa itu, Musa dipilih untuk menjadi pemimpin yang pertama bagi bangsa Israel dalam peristiwa pembebasan dari tanah perbudakan. Kata mengutus dalam bahasa Ibrani yaitu syalah, yang berarti seorang nabi. Jadi Musa merupakan seorang pemimpin dan seorang nabi yang pertama kali diperintahkan dan diutus Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Akan tetapi, karena Musa memiliki sikap yang ragu-ragu dan tidak percaya diri, sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini sehingga aku dapat melawan Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir?" Akan tetapi Tuhan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan menyertai dan mengutus dia untuk dapat melawan bangsa Mesir dan Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Lalu Musa berkata, "Apa kiranya nama yang akan kubawa supaya bangsa Israel dapat percaya kepadaku?" Maka Tuhan berkata,
katakanlah kepada bangsa Israel bahwa aku adalah aku, Ehye Esher Ehye. Artinya bahwa aku adalah aku ini merupakan Yahweh, itu adalah Tuhan bagi bangsa Israel yang merupakan Tuhan perjanjian antara nenek moyang mereka, antara Abraham, Ishak dan Yakub, yang pada waktu itu memiliki perjanjian dengan Allah bersama dengan nenek moyang mereka bangsa Israel. Karena keraguan Musa itu, akhirnya Tuhan memberikan 3 mukjizat untuk dipegang oleh Musa. Yang pertama, tongkat yang ada di tangan Musa dipergunakan oleh Musa, dibuat Tuhan supaya tongkat itu berubah menjadi ular. Baru yang kedua, tangan Musa yang dapat terkena kusta, yang putih seperti salju, dapat pulih kembali. Baru yang ketiga, peristiwa air sungai Nil berubah menjadi darah di tanah yang kering. Hal itu dapat kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 3-9. Selanjutnya, Musa juga mengadakan beberapa kali keberatan pada Allah, dan ia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pandai bicara. Dalam Keluaran 4 ayat 10. Tetapi Tuhan berfirman akan menyertai lidah Musa. Dapat kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 11. Kemudian Musa kembali mengeluh dan meminta supaya Tuhan kiranya mengutus orang lain yang bukan dirinya, karena dia merasa bahwa dia tidak pandai bicara. Akhirnya Tuhan menempatkan Harun sebagai pembantu Musa dalam peristiwa penyelamatan dan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga pada waktu itu Allah membuat Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, sekaligus Musa sebagai mediator bangsa Israel, mediator Allah dalam menyelamatkan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan bersama Harun. Jadi dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Musa ini merupakan suatu kepemimpinan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kerendahan hati, yang membuat Musa yang awalnya tidak merasa percaya diri, lama-kelamaan akhirnya memilih dan mentaati perintah Allah itu. Jadi dapat dikatakan bahwa peristiwa penyelamatan Allah ini melalui Musa, karena Musa merupakan sebagai mediator atas penyelamatan Allah itu sendiri. Faktor utama dari pembebasan Israel bukanlah atas karya mereka sendiri, bukanlah atas usaha mereka sendiri, tetapi atas mukjizat yang Tuhan telah lakukan, seperti melalui mukjizat kematian anak sulung dan peristiwa laut terbelah. Karakter Musa menurut kitab Keluaran ada 3 yang menjadi penekanannya. Yang pertama, yang telah dijelaskan tadi di awal adalah, yang pertama, Musa bersifat rendah hati. Dapat kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 11-12. Yang kedua, Musa juga sabar dalam menghadapi bangsa Israel. Dapat kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 9-10. Hal itu terlihat ketika Tuhan ingin membinasakan orang Israel. Musa berkata bahwa ampunilah dosa mereka. Dari tindakan Musa ini dapat kita lihat bahwa Musa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab supaya bangsa Israel mendapat belas kasihan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Musa memiliki corak kepemimpinan yang penuh dengan emosian. Dapat kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 19. Ketika Musa melihat patung lembu emas dan ketika dia turun dari gunung Allah dan memegang 2 loh batu, maka dia melemparkan 2 loh batu itu sehingga terpecah, karena dia emosi melihat perilaku bangsa Israel yang ketika Musa naik ke gunung Allah, mereka menyembah Allah lain. Jadi melalui karakter Musa ini dapat kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu harus bersikap rendah hati, sabar, dan penuh tanggung jawab. Seperti itu dia. Jadi kiranya melalui materi ini kita dapat semakin diperlengkapi dalam menjadi sosok pemimpin dalam kehidupan kita, khususnya dipersiapkan untuk memimpin gereja Tuhan di masa yang akan datang. Thank you very much.